Respon masyarakat ya itu pun menunjukkan bahwa sebenarnya umat ya dan sebagian warga kemudian tak bersimpati lagi dengan aksi-aksi seperti ini. Kita akan coba menyimak seperti apa gelombang-gelombang protes ya dari warga terkait dengan rencana aksi reuni 212 yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya di channel Hamzah Gantarang, sahabat bangsa dan setanah air di mana saja Anda berada. Ada hal yang cukup menarik pada saat menjelang reuni aksi 212 yang mulai kemudian dipersiapkan oleh kelompok-kelompok PA 212 dan FPI telah menggelar berbagai konferensi pers, konsolidasi yang dilakukan. Tetapi hal yang menarik adalah justru banyak juga gelombang-gelombang protes ya dari berbagai elemen-elemen masyarakat yang menganggap bahwa kegiatan ya reuni 212 ini itu adalah kegiatan yang kurang memberi manfaat, apalagi dilakukan di tempat-tempat terbuka seperti itu yang nantinya hanya akan mengganggu ya aktivitas masyarakat. Penolakan-penolakan ini itu tentu sebuah bentuk respon ya keras dari masyarakat akan seluruh agenda-agenda daripada PA 212 dan EP ini yang selalu mereka sebut sebagai aksi akbar ya. Aksi rakyat akbar yang rencananya pada reuni 212 ini adalah itu aksi akbar kelima menurutnya. Ini adalah sebuah rangkaian dari gerakan-gerakan ya jalanan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok PA 212 dan FPI yang dalam berbagai tuntutannya adalah ya mengkritisi kebijakan-kebijakan pemerintah hingga kemudian ya menuntut Pak Jokowi untuk kemudian mundur. Ini adalah sebuah tuntutan-tuntutan yang memang dari dulu selalu digembar-gemborkan oleh kelompok-kelompok ini, dan respon masyarakat ya itu pun menunjukkan bahwa sebenarnya umat ya dan sebagian warga kemudian tak bersimpati lagi dengan aksi-aksi seperti ini. Kita akan coba menyimak seperti apa gelombang-gelombang protes ya dari warga terkait dengan rencana aksi reuni 212 yang menurut mereka itu adalah gerakan yang hanya dimotivasi oleh kepentingan-kepentingan tertentu. Kita akan coba simak seperti apa aksi-aksi protes daripada warga ini. Terkait dengan gerakan reuni 212 yang akan dilaksanakan di Jakarta, maka dengan ini kami menyatakan sikap. 1. Menolak dan mengecam keras aksi tersebut karena sangat tidak penting dan tidak ada manfaatnya bagi bangsa dan negara. 2. Gerakan tersebut dilakukan oleh kelompok dari ormas-ormas yang sudah dinyatakan terlarang di negeri ini. 3. Gerakan mereka bertujuan politik yang sangat merusak persatuan dan kesatuan bangsa yang ingin menjatuhkan terjadi di masyarakat. Dan Manut ini manut provokasi yang mana aksi 212 sudah kita ketahui bahwa saya kenapa nggak mau terlibat terlalu banyak dikit-dikit demo. Saya melihat kalau orang maunya demo terus berarti udah punya penghasilan di situ, ya nggak? Kalau orang sudah sering mengerjakan sesuatu dan lama hanya di situ main berarti punya penghasilan dari situ. Kalau orang demo beneran kan kapan kerjanya, ya sesekali oke lah untuk sesuatu yang besar. Tapi kalau dikit-dikit demo berarti ada penghasilan dari sini. Nah kasihan dong yang nggak punya penghasilan dari situ diajak demo mulu. Dan harus kebenaran yang kita angkat. Dan ke depan kita harus berpikir cerdas. Maka saya bilang ini bukan 2016 bro.
kepada kalian yang anti Presiden Jokowi, yang membenci Presiden Jokowi, dan kepada kalian yang anti negara Indonesia, dan kepada kalian yang anti pemerintah Indonesia, dan kepada kalian Ya, yang jadi anti apa yang Pancasila. kita simak ya, apa yang kita saksikan dari ya rencana reuni 212 ini yang kemudian ya direspon Stop. oleh berbagai Menjual-jual kelompok-kelompok agama masyarakat ya, Stop. dan sejumlah Menjual-jual tokoh-tokoh umat ini Islam. sebenarnya adalah Stop. sebuah ya, Menjual-jual bahkan santri. yang harusnya kelompok PA212 itu kemudian Karena merefleksi sesungguhnya bahwa mereka selalu apa yang kalian membawa lakukan itu nama-nama umat ya, sudah diketahui membawa rakyat warga oleh seluruh katanya rakyat memperjuangkan Indonesia. kepentingan Karena rakyat rakyat Indonesia ya, tapi sekarang toh ini sudah banyak cerdas, tokoh sudah dan tahu, rakyat sudah juga kemudian ngerti. ya Bahkan menentang kalian ya, itu aksi reuni sudah 212 dibaca, ini, artinya sudah bahwa tahu. mereka sebenarnya tidaklah Tahulah representatif kalian untuk pada kemudian diri sendiri. mewakili dan Betul menyuarakan ya, kalian? ya tuntutan-tuntutan Indonesia, rakyat ya ataupun umat Islam. Islam, Apa yang dilontarkan santri, oleh warga Pancasila, ya, termasuk Pak Jokowi ini dan pemerintah adalah Indonesia, sebuah bukti tidak nyata akan pernah bahwa hancur. Insya banyak Allah, orang Allah sudah geram, selalu akan menjaganya. sudah tak Karena bersimpati kami, lagi dengan rakyat gerakan Indonesia, jalanan dan ulama-ulama yang PA212 dan sadar FPI ini yang pentingnya selalu Indonesia membawa dan Presiden, nama-nama warga. umat Islam Demikian selalu pula umat. berdoa dan Demikian selalu pula menjaga negara kita. tokoh-tokoh yang memberikan kritik pedas, ya, kritik keras terhadap ya aksi-aksi yang dimotori oleh organisasi Persaudaraan Alumni 212 ini dengan sejumlah ya strategi-strategi reuni dan sebagainya, yaitu menandakan bahwa sudah banyak tokoh yang bisa melihat secara jernih ya bagaimana gerakan-gerakan ini sebenarnya itu hanya akan menciptakan ya suasana keterbelahan anak bangsa, justru akan menghambat proses-proses ya gerakan-gerakan pembangunan di negara ini. Demikian pula hanya akan menimbulkan ya sifat-sifat ya yang antipati dari kelompok-kelompok tertentu, apalagi gelombang-gelombang aksi ini yang kadang membawa nama-nama umat Islam ya, nama-nama ulama, nama-nama kiai ya, santri dan sebagainya, padahal mereka adalah kelompok-kelompok kecil dari mayoritas umat Islam di Indonesia. Sebagaimana kita tahu bahwa di Indonesia ini banyak organisasi-organisasi keagamaan yang memiliki figur-figur ulama di dalamnya. Banyak kiai-kiai pondok pesantren ya, banyak santri-santri ya, yang semua itu adalah satu kesatuan daripada elemen anak bangsa yang tidak boleh ya dinafikan ya, bahwa mereka mengambil jalan yang mendukung pemerintahan hari ini dan yang mengambil pilihan-pilihan untuk kemudian berseberangan dengan pemerintah itu hanyalah kelompok-kelompok kecil dari mayoritas umat Islam, apalagi mayoritas warga bangsa. Oleh karena itu seharusnya kelompok ya, PA212 dan FPI harus merefleksi diri ya, bahwa munculnya penolakan-penolakan di luar sana itu karena mereka melihat bahwa gerakan-gerakan ini yang selalu mengatasnamakan agama itu sudah tidak produktif ya untuk kemudian mengedukasi publik Indonesia. Jikapun itu dianggap sebagai upaya untuk kemudian menyuarakan aspirasi rakyat di tengah-tengah kebijakan pemerintah yang dianggap tidak berpihak kepada rakyat ya, dianggap mensalimi umat ya, mengkerdilkan umat ya, kemudian dianggap tidak bisa mensejahterakan rakyat. Itu adalah sebuah proses yang harusnya didialogkan dengan pemerintah, bahwa kemudian mengkritik itu iya, tetapi harusnya memberikan langkah-langkah yang solutif untuk bersama-sama memperbaiki bangsa ini, bukan justru melakukan ya aksi-aksi jalanan yang itu semua hanya terjadi karena motif-motif atau kepentingan-kepentingan tertentu yang bisa saja ditunggangi oleh kelompok-kelompok elit ya, yang punya kepentingan politik yang jauh lebih besar, dan itu tentu akan berbahaya. Apa yang dilontarkan oleh Ustadz Bahtiar Nasir menurut kita ini penting
dicermati, karena memang gerakan-gerakan demo ini belakangan ini betul-betul begitu marak. Hampir setiap saat ada saja gelombang demonstrasi, dan tentu untuk mempersiapkan itu kan butuh biaya dan dana yang besar. Makanya menarik apa yang disampaikan oleh Bahtiar Nasir. Semoga mereka-mereka ini mau merefleksi diri, mau introspeksi, bahwa seharusnya gerakan-gerakan ini juga sudah saatnya disudahi. Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.